Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan para alim ulama, bapak-bapak kiai, khususnya Gus Senteng beserta keluarga yang dengan segala kekuatan dan kemampuannya beliaunya terus memimpin pengajian dan istighosah seperti ini bertahun-tahun untuk mendoakan dan berdoa bersama agar seluruh apa yang menjadi hajat kita menjadi terkabul oleh Allah SWT. Demikian pula hadir di sini Bapak Kiai Haji Kholili dan tentunya bapak-bapak Kiai keseluruhannya yang tentunya banyak sekali hadir dengan permohonan maaf tidak bisa disebut satu persatu. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Negeri Malang dan pimpinan-pimpinan perguruan tinggi lainnya yang hadir dari UIN, dari Universitas Kanjuruhan dan lain sebagainya. Pimpinan TNI Polri hadir, Bapak Dir Reskrim Polda, Bapak Danjon Kaf, dan tentunya para pejabat-pejabat lainnya dari TNI Polri maupun pemerintah Kabupaten Malang, camat, dan pemerintah desa Pandanajeng maupun desa-desa di sekitar Pandanajeng. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, jamaah pengajian Az-Zaini, hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, malam yang penuh barokah, diiringi rintik-rintik hujan, marilah kita terus bersyukur bahwa Allah selalu melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiknya bagi kita sekalian. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada kita Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin yang saya hormati, kita tentunya lebih pula berbahagia di antara semua yang sudah kita lakukan bersama-sama sejak dari tadi, istighosah maupun berselawat kepada kanjeng Nabi, berdoa bersama. Kalau beberapa waktu yang lalu dihadiri oleh Panglima TNI, malam hari ini dihadiri oleh Ibu Menteri Sosial, Ibu Hajah Khofifah Indar Parawangsa, yang tentunya masyarakat Malang Raya khususnya di Az-Zaini ini tentunya tidak asing lagi dengan beliau, karena tak terhitung beliau itu datang ke Kabupaten Malang untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, karena beliaunya juga adalah Ketua Umum Muslimat tingkat pusat. Hadirin yang saya hormati, demikian pula tadi pada waktu diumumkan oleh pembawa acara bahwa nanti yang akan ngaji, yang akan memberikan ceramah agama Mauidul Hasanah, Bapak Kiai Haji Kholili, ibu-ibu terutama ini sudah langsung ketawa, langsung mendengar namanya sudah ketawa. Belum beliaunya nanti ya, ceramah. Selain ceramahnya banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita serap, tapi beliaunya juga dengan gayanya ya, kalau di televisi itu ada Gus Aat ya, di sini ada Gus Lili, ini Gus Lilinya tuh di belakang saya, dan beliaunya sering tampil bersama memang ya. Beliau itu sekarang menjadi ketua Persatuan Artis Malang Raya. Jadi selain beliaunya itu mau balik,
selain beliaunya itu seorang ustadz, seorang kiai, tapi juga beliaunya juga seniman dan budayawan. Bapaknya Kiai Holili ini teman akrabnya Oma Irama. Loh betul, ini kalau ini bukan ngada-ngada saya. Memang betul. Pamannya itu banyak menginspirasi Oma Irama dalam menciptakan lagu-lagu dakwah. Ya, dari Sampang Madura sana. Jadi kalau Kiai Holili itu memang pandai bernyanyi, kemudian menjadi persatuan artis Malang Raya, nggak salah karena beliaunya selain kiai, ustadz, pendakwah, ya, tapi beliaunya juga seniman dan budayawan. Ya. Hadirin yang saya hormati, ini sambil menunggu Ibu Hovifah yang sudah dekat ya, sudah dekat, ngisilah. Nanti setelah Ibu Hovifah sambutan, nanti akan diisi oleh Gus Lili. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini lebih koning nih kan? Pak Rektor, lebih koning nih kan? Ini kan mancing ya di situ. Terkenal mau tumpang. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya tentunya sebagai santri, sebagai teman dengan Gus Denbek, saya hanya berterima kasih dengan panjenengan bahwa kegiatan pengajian yang rutin dilaksanakan setiap bulannya, panjenengan tidak pernah kemudian menjadi surut hanya karena persoalan-persoalan hujan dan lain sebagainya. Saya menyadari hari ini hujan merata. Saya berangkat dari kota Malang tadi itu hujan deras sekali. Saya membayangkan bapak-bapak, ibu-ibu juga yang tidak mengendari mobil, ya, yang mengendarai sepeda motor, pasti sebagian bajunya kena hujan. Tapi alhamdulillah bahwa panjenengan tidak gentar untuk hal kebaikan, menimba ilmu, ya, menambah pengetahuan tentang agama, dan kemudian berdoa bersama. Panjenengan tidak ragu-ragu hanya karena halangan berupa mungkin hujan, mungkin kendaraan lagi tidak ada bensinnya dan sebagainya, itu panjenengan semuanya bisa hadir di tempat ini. Saya hanya mampu untuk mengucapkan terima kasih. Mengapa saya mengucapkan terima kasih? Saya sebagai Bupati Malang, tentunya dengan kehadiran panjenengan, sekali lagi selalu saya sampaikan bahwa melalui istighosa ini Kabupaten Malang kecipratan doa-doa panjenengan. Iya. Kabupaten Malang menjadi adem, ayem, tentrem, ya, warganya guyup, rukun. Itu juga salah satunya karena kecipratan doa-doa panjenengan. Sehingga untuk hal tersebut saya wajib hukumnya untuk berterima kasih. Ya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Kiai Holili maupun Gus Den ini adalah contoh-contoh juga orang yang tidak pamrih. Ya. Bahwa beliaunya terus membina, terus membimbing, ya, membantu kita untuk bagaimana kita tuh selalu dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah itu tentunya salah satu medianya adalah berdoa. Apalagi dilakukan dengan secara bersama-sama, ya. Ajaran agama kita mengatakan bahwa manakala masyarakat ataupun orang itu berkumpul, ya, 40 orang atau lebih, pasti doanya itu sekelas doanya para wali. Kalau para wali kalau berdoa, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal yang hadir di sini ini ratusan jumlahnya. Ya. Ini andai kata tidak hujan, ribuan yang hadir. Karena apa? Pasti yang bukan kemudian mengecilkan arti yang tidak hadir karena hujan, tapi bisa saja mungkin di pertengahan jalan sudah kadung basah, mau terus ke sini ya nggak enak dengan siapa yang dekat duduknya, nanti bisa. Yang kedua juga ya bisa kembung, sakit perut.
Kalau sakit perut masuk angin, ditahan, itu tambah sakit perutnya. Kalau nggak ditahan, mengganggu tetangganya. Nah, gitu. Sehingga mungkin karena celananya basah separuh, ya, kemudian kalau ibu-ibu roknya ibu ini rok apa namanya, kalau rok panjang, long dressnya kena hujan separuh juga, sebagian mungkin terpaksa kembali, hanya bukan karena mereka tidak ingin hadir, tapi karena faktor itu. Nah, oleh karena itu sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu, mari terus kita cari ilmu pengetahuan tentang agama kita, terutama pada waktu pengajian seperti ini. Gus Senbek banyak berbuat, ya, Kiai Holili, para kiai semuanya yang hadir di sini, bahkan profesor, doktor semuanya berkumpul. Ada Dokter Haryati, ada pimpinan Radar Jampos Malang, ya, semuanya kumpul di sini itu ingin bersama-sama berdoa kepada Allah agar Allah terus kemudian melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita sekalian. Hadirin yang saya hormati, tahun 2015 ini tentunya kita terus mendapatkan banyak informasi-informasi, ya, tentang banyak hal. Beberapa waktu yang lalu di Kabupaten Malang, di Kota Malang, di Malang Raya ini menjadi terkenal di Indonesia. Karena apa, ibu-ibu? Karena ditangkapnya anggota ISIS. ISIS kalau bahasa tumpangnya itu adem, ya. ISIS itu adem kan ya? Kalau bahasanya orang Kidal, celep, ya. Orang Muharto sana itu celep. Tapi ISIS ini bukan ISIS adem atau celep itu, Bu. Tapi ISIS ini adalah singkatan dari kepanjangan Islamic State of Syria and Suriah. Artinya negara Islam untuk Irak dan Suriah. Jadi ini negara lain, bukan untuk negara Islam. Maka panjenengan, terutama ibu-ibu, bapak-bapak, ini jamaah Zaini, tolong jaga putra-putri panjenengan jangan sampai masuk angin, ya, karena mereka untuk merekrut menjadi anggotanya dengan berbagai macam cara. Salah satunya iming-iming umroh gratis. Umroh gratis, budal, teko Malang, tidak ke Arab Saudi, tapi ke Turki. Di Turki kemudian mereka nyebar, ada yang ke Suriah, ada yang ke Irak. Sudah banyak yang sudah terekrut dan sudah ada pula yang sudah menjadi korban. Ya. Di Timur Tengah itu nggak sama dengan di Indonesia. Cuacanya panas, alamnya itu gersang, nggak ada pohon-pohonan, Bu, padang pasir. Ya. Kalau Indonesia itu kalau mau perang enak, bisa singitan deh, belakangnya pohon dan sebagainya. Kalau di sana nggak ada, mau singitan di mana? Tiarap saja bokomnya kelihatan. Itu nggak bisa di sana karena itu gersang, padang pasir dan sebagainya. Yang kedua juga, untuk apa ke sana? Kalau kemudian untuk jihad fisabilillah menurut ajaran agama Islam, ya, berjihadlah di Indonesia. Karena kita tuh makan, lahir, makan, minum, mati di Indonesia. Dan mencintai negara itu menurut ajaran agama Islam itu adalah bagian daripada iman. Hubbul watan minal iman. Itu kata kuncinya. Kenapa harus kemudian berjihad pergi ke negaranya orang lain, membela negara orang lain? Belalah negaranya sendiri. Apa yang perlu dibela di Indonesia? Banyak. Kemiskinan masih banyak, kebodohan masih banyak, orang yang kurang gizinya, kurang sehat, sakit masih banyak. Perlu kita bantu secara bersama-sama. Jadi kalau mau berjihad, ya di Indonesia, jangan pergi ke luar negeri. Urusan luar negeri sudah ada negara di sana sendiri yang menanganinya. Dan Indonesia sebagai negara, pada waktu ada negara lain itu mengalami masalah, pasti Indonesia juga membantu. Demikian pula kalau Indonesia ada masalah, negara lain juga membantu.
pada waktu terjadi tsunami di Aceh, negara lain juga membantu Indonesia. Karena itu adalah ikatan kita sebagai umat yang ada di dunia. Demikian pula pada waktu negara lain seperti Cina terjadi gempa, Indonesia membantu. Jepang terjadi tsunami, Indonesia juga membantu. Bukan karena kemelinti, pokok membantu negara kaya, bukan. Tapi karena kita sama-sama menyadari bahwa kita dunia itu saling membantu. Tetapi urusannya antar negara, bukan antara orang dengan orang. Kalau orang Indonesia yang lahir, yang makan, yang hidup dan kemudian mati di Indonesia, berjihad itu di Indonesia. Kalau dari Malang Raya itu insya Allah alhamdulillah tidak ada. Yang kemarin ditangkap itu dari luar, hanya kebetulan kemudian ada di wilayah Kota Malang sana. Ya. Saya harap bapak-bapak, ibu-ibu tolong dijaga putra-putrinya, jangan sampai tergoda iming-iming untuk kemudian menjadi anggota, di mana organisasi tersebut itu bukan bertujuan jihad fisabilillah, tetapi itu adalah urusan untuk membentuk sebuah negara. Namanya adalah negara Islam Syria dan Irak. Nah, di Indonesia kalau kita ingin berjihad, nanti pasti akan diulas oleh Bapak Kiai Haji Kholidi. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dengan pula nanti seterusnya tentunya melalui pengajian ini, ayo kita jaga kerukunan, kita jaga kekompakan kita jaga guyup rukunnya warga. Jangan sampai kemudian berpecah belah hanya karena persoalan-persoalan sepele. Jangan sampai terjadi di Malang Raya ini, terutama Kota Malang, seperti yang kita lihat di televisi, pemudanya antar desa tawuran hanya karena persoalan cinta. Ya, si kampung satu dengan kampung lain itu, yang laki di sebelah sini, yang perempuan sebelah sini, cintanya ditolak, kemudian bertengkar, melibatkan semua pemuda sebagainya. Hanya karena ketemu di mall, ya, pandang-pandangan, nggak ada satupun yang menunduk, dianggap saling menantang. Ya, itu zaman dahulu, masih zaman kerajaan kuno, ya, kira-kira 1000 tahun yang lalu. Itu nggak apa-apa itu untuk memperlihatkan kedikdayaannya dengan kesaktiannya, perang tanding. Gitu. Kalau sekarang perang tandingnya itu dengan ilmu, dengan pengetahuan, dan dengan keterampilan. Makanya saya juga berterima kasih selama ini apa yang telah dilakukan oleh panjenengan kepada putra-putri panjenengan itu telah benar, bagus. Semua putra-putri panjenengan disekolahkan, dipondokkan, ya, apakah di sekolah umum atau di madrasah, dan semuanya itu ikut dalam berbagai macam kegiatan seperti pramuka, ya, PMR dan lain sebagainya. Itu adalah yang benar. Alhamdulillah, meskipun saya sudah mengingatkan agar jangan sampai terkontaminasi oleh bujukan-bujukan yang menyesatkan itu, tetapi itu hanya sekedar peringatan, tapi perlu untuk diantisipasi. Tetapi alhamdulillah bahwa di Kota Malang itu belum terjadi. Artinya bagus penanganan orang tua dan putra-putri panjenengan semuanya betul-betul taat, tunduk kepada orang tua, pada gurunya, ya, sehingga mereka lebih konsentrasi kepada mencari ilmu dalam sekolah ataupun di pondok dan lain sebagainya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikian pula nanti setelah ini, ya, Kabupaten Malang ini akan disibukkan pula dengan persiapan pilkada. Ya, di bulan Desember nanti akan ada pemilihan bupati. Tidak perlu tukaran, tidak perlu gontok-gontokan, ya. Itu adalah pesta demokrasi. Siapa pilihan panjenengan pilih menurut perasaan ataupun hati panjenengan sendiri. Tidak perlu kemudian tukaran hanya beda pilihan. Itu yang penting, nanti hadir ke TPS masing-masing agar kemudian menggunakan hak pilihnya. Jangan sampai kemudian di rumah saja. Ini biasanya bapak-bapak. Biasanya bapak-bapak itu, aduh, pergi ke TPS lebih baik kerja. Ya, biasanya begitu. Kalau ibu-ibu pasti datang.
Karena ibu-ibu biasanya itu selalu dalam pengajian-pengajian disuruh untuk hadir oleh penceramahnya. Nah, kalau bapak-bapak ini karena bekerja, pas bekerjanya itu di luar kota, biasanya lebih memilih bekerja. Bapak-bapak pada waktu hari pemilihannya nanti itu panjenengan diberikan kebebasan untuk tidak masuk kerja. Nanti akan ada surat kepada daerah masing-masing di mana panjenengan bekerja itu untuk kemudian bisa memanfaatkan waktunya untuk datang ke TPS. Jadi yang paling penting sebagai warga negara yang baik, datang ke TPS. Seluruhnya pergunakan hak pilihnya. Siapa yang akan dipilih itu tergantung hati nurani panjenengan sendiri-sendiri. Ini belum datang bos. Siapa lagi? Siapa terus berbicara nih? Ya? Apa Pak Kiai saja yang masih melewat lagi? Ya. Apa nih yang mau dibicarakan? Nambahin apa boleh Bu? Pilkada warna ke ISIS tuh nanti. Ya. ISIS itu kalau yang untuk ke Irak itu nggak suka, tapi ada ISIS yang memang ibu-ibu suka. Apa tuh yang disukai ibu-ibu ISIS itu? Ikatan suami istri satu. Panjenengan suka kan? Bojo panjenengan satu? Satu ditumpang, satu dipakai saji, satu ditumpang. Kalau ibu-ibu pasti itu, kalau bapak-bapak tanda tanya masih gitu Bu ya. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Menteri Hovifah ini sekarang Menteri Sosial. Salah satu tugasnya beliau itu nanti bagaimana orang-orang miskin itu bisa dibantu dengan beberapa program ya dari Kementerian Sosial. Salah satunya ada yang namanya PKH. PKH itu kepanjangannya Program Keluarga Harapan. Jadi dibantu dengan berbagai macam pelatihan, nanti kemudian ada juga bantuan-bantuan lainnya. Ya. Demikian pula juga bekerja sama dengan Kementerian Perumahan, Kementerian Sosial itu punya juga kegiatan bedah rumah. Ada juga yang kegiatannya itu plesterisasi dan sebagainya. Jadi alhamdulillah kalau Ibu Hovifah ini karena dia Ketua Umum Muslimat ya di pusat ya, berarti sama dengan panjenengan sebagian besar. Karena sebagian besar panjenengan ini kan anggota muslimat, bahkan pengurus muslimat kan gitu Bu. Ya. Jadi rata-rata. Jadi beliaunya nanti ini yang datang ke panjenengan tidak hanya sebagai Menteri Sosial tapi juga ketua panjenengan. Ketua panjenengan. Jadi sebagai ketua muslimat. Kita doakan beliaunya nanti pada waktu Kongres Muslimat terpilih kembali sehingga terus nanti membina panjenengan dan kemudian banyak nanti kegiatan-kegiatan yang diprogramkan untuk kepentingan bagaimana membantu rakyat-rakyat miskin agar kemudian lepas dari kemiskinannya. Ya. Ya. Beliaunya banyak sudah meluncurkan program di Malang Raya ini. Ya. Besok beliaunya akan di Karangploso. Ada yang dari Karangploso di sini. Nah, besok beliaunya akan ke Karangploso, ya. Tapi saya minta maaf tidak bisa mendampingi karena besok saya ada rapat Arema, ada rapat di Surabaya, ya. Saya sebagai presiden klub, tentunya bagaimana sekarang gonjang-ganjingnya Arema yang sama Bobby itu dipertanyakan, misalnya nanti kita berikan penjelasan nanti kepada Bobby, ya. Jadi besok yang Karangploso berbondong-bondong Bu ke KSM mana ya di Karangploso. Nanti tanyakanlah kepada Pak Lurahnya. Nanti pasti Pak Lurahnya nanti akan datang bersama-sama untuk mendampingi Ibu Hovifah melihat perkembangan-perkembangan dari kegiatan yang dilakukan oleh KSM tersebut dari programnya Ibu Menteri Sosial.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, bulan depan ini dosen ya, kita akan ketemu lagi tanggal 8 Mei. Itu sudah penutupan karena langsung depannya lagi sudah puasa. Itu bulan ruah sudah ya, sudah bulan ruah. Bulan Rebe, ya, bulan Rebe Ibu, bulan Rebe, bulan Rebe Pasah, kabel, TKP, rajin. Jadi bulan Rebe, tanggal beluk Mei, dengan nanti ditunggu kehadirannya bersama-sama kegiatan menutup menuju kepada kegiatan bulan puasa. Setelah itu nanti kembali lagi di bulan Syawal ketemu lagi. Ya. Dan insya Allah kalau karena niatan panjenengan adalah mencari ilmu, ya, mencari ilmu, menambah pengetahuan tentang keagamaan, sekali lagi panjenengan tidak akan pernah gentar, tidak akan pernah kemudian ragu untuk tidak hadir, pasti hadir semuanya, ya, meskipun ya ada hujan dan sebagainya. Tapi kalau bulan Mei, insya Allah hujannya sudah berupa embun, ya. Nanti ketemu lagi dengan hujan di bulan Oktober akhir. Bulan Mei itu sudah mulai agak panas, Malang. Tapi insya Allah panasnya Malang itu masih sejuk dibandingkan dengan kota-kota yang besar di Surabaya. Di situ tuh polusinya tinggi, dekat pelabuhan dan sebagainya, panas. Tapi kalau di Malang insya Allah meskipun panas tetap adem, ayem. Apalagi memang orang-orangnya memang orang-orang yang selalu suka dengan geguyup rukunan itu, yang menciptakan juga adem ayemnya hati dari masyarakat yang ada di Malang Raya, khususnya di Kabupaten Malang. Apalagi santrinya dosen tadi, kalau kita lihat dari istighosahnya itu banyak sekali yang diharapkan melalui doa tersebut tuh, ademnya hati. Makanya tadi oleh Gus San itu pegang dadanya itu. Pegang dada itu bukan berarti sakit hati. Kalau penyanyi itu pegang dadanya itu bukan karena sakit hati. Kalau enggak, kalau tadi bukan. Ini biar adem ayem, artinya apa? Ya, memang kalau orang adem ayem, kemarin saya dengarkan Kiai Holi itu ceramah, kalau ibu adem ayem pasti putra putrinya bagus semuanya. Apalagi yang menyusu, yang masih menyusui itu, kalau marah susunya itu tidak boleh disusukan kepada sang bayi. Ya, kenapa? Kalau marah susunya itu mengandung hawa amarah. Nah, kalau ingin tahu contohnya, kalau apalagi marah, susunya itu disedot, taruh di gelas, susunya akan berubah menjadi kuning. Tapi bukan kuning bajunya Kiai Holili. Kalau bajunya Kiai Holili itu madep mantap itu. Jadi Jadi kalau ibu-ibu adem ayem, pasti putra putrinya juga pasti penurut, ya, dan pasti nanti berhasil cita-citanya putra putrinya, karena ibunya suka berdoa, bapaknya bekerja keras, selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan pengajian dan sebagainya. Nah, barangkali itu Gusen ya. Ditambah lagi Gusen ini, ditambah lagi biar tidak terlalu kosong menanti kehadiran Ibu Menteri. Tapi nanti Ibu Menteri insya Allah segera datang, dan setelah itu nanti Kiai Holili atau Gus Lili nanti akan menambah ilmu dan pengetahuan kita. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin Imamul Muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Al-ayah. Sadaqallahul adzim. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai sepuh yang saya taati fatwa-fatwanya, para kiai masyhuri, kiai muksid, wabil khusus wal khusus akhina fillah, akhina fiddin, Tretan dan Kaulah, Ketua Artis Malang Raya, saya nyawa Gus Lili, menetulnya leleh, agak aneh sekarang. Setelah ngaji 3 bulan yang lalu dari sini langsung pakai kacamata. Lebih ganteng apa juga? Ganteng. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin diparingi panjang umur. Istri ojek nambah, cukup kali mawon. Kalau sampai nambah kita santet sama-sama. Mungkin diparingi panjang umur. Amin. Lebih khusus wal khusus sahabat saya, saudara saya, Bapak Haji Rendra Krishna, Bapak Bupati Malang. Panjenengan doakan mudah-mudahan beliau kuat sampai tahun 2020. Amin. Al-Fatihah. Wabil khusus wal khusus Rektor Universitas Negeri Malang, Profesor Dr. Rofiuddin, yang saya hormati, yang saya muliakan. Guru kita bersama Ayahanda Profesor Baharuddin UIN, yang saya hormati, yang saya muliakan. Alhamdulillah jauh-jauh dari Jakarta, sahabat saya, saudara saya, Dirreskrim Suspolda Metro Jaya, Kombes Pol Mas Mujiono, yang saya hormati, yang saya muliakan. Doakan beliau bisa jadi jenderal. Al-Fatihah. Hadir pula saudara saya, sahabat saya yang ganteng ini, Mas Rizky Indra, Letnan Kolonel dan Yonkaf Kavaleri. Saya bersyukur mendapat kesempatan oleh beliau diundang ke Yonkaf, dan seumur hidup Gozen belum pernah naik tank. Alhamdulillah Pak Rendra, ajunan pun pernah naik tank, pernah Gozen naik tank. Subhanallah, merasa kayak jenderal. Cuman satu kelemahannya, tabuk nyorot pak. Bener martan, perut gede, tapi urusan wajah menang Gozen. Mudah-mudahan panjenengan cepat jadi Danren Malang. Tak tunggu Mas Rizky, ini cinta ulama nih, yang saya hormati, yang saya muliakan, sahabat saya
santri saya, jamaah saya, saudara saya jauh-jauh dari Batam, Direktur Utama Mitko. Beliau meletakkan batu pertama kali di pondok ini bersama Pak Rendra, Bapak Bupati, 7 tahun yang silam. Mas Widodo yang saya hormati, yang saya muliakan, dokter-dokter hadir, alhamdulillah. Nggak usah repot sampai sakit, pingsan, cok khawatir. Ponok sing nyuwuk ayahanda Dokter Haryati hadir malam ini. Ada ayahanda Dokter Ali Faisal juga hadir hari ini dari Gresik. Terima kasih dari pimpinan Universitas Kanjuruhan, Dr. Kristia yang saya hormati, yang saya muliakan. Alhamdulillah, istiqomah beliau, Direktur Radar Malang, Mas Kurniawan. Terima kasih hadir panjenengan. Ayahanda Kolonel Kanada yang saya hormati, yang saya muliakan. Dan jauh-jauh ini Kepala Cabang Audit Waridu Bali sama Audit Waridu Tuban, walaupun singitan sampean gosen Semarang. Alhamdulillah, terima kasih hadirnya. Mogi-mogi barokah sedaya. Amin. Allahumma amin. Saya tidak ceramah, sedikit informasi sambil nunggu Bu Menteri. 2 hari yang lalu saya ditelepon sama sahabat saya Profesor Dr. Masud Said. Dulu beliau staf presiden waktu zamannya SBY. Kemudian beliau di Kemensos, Bu Hafifah mau hadir di pondok kami. Saya sampaikan siap, daripada Sabtu sore mending Jumat malam sekaligus istighosah. Beliau perjalanan naik forader sampai Pakis. Mogi-mogi beliau udah ada halangan bisa hadir di tempat ini. Minimal mengunjungi pondok kula niki lah. Pondok wong sing men. Lah kok aneh nih jelas. Moga-moga barokah semuanya. Amin. Allahumma. Kita ini tinggal 1 kali pertemuan, Pak. Kapan? 8 Mei. Ada apa nih penutupan biasanya? Makan tuh ya asal. Makan. Setuju? Mumpung ada pengusaha-pengusaha, nggih. Cok kuwatir jenis suwu, durian, ngono kan ya? Nggih. Kulit tok. Nanti tanggal 8 Mei kita siapkan yang sudah masuk daftar ke Guzen 50 menu. Saya minta Ayahanda Haryati hadir. Yang darah tinggi makan kambing, mati langsung dikubur. 50 menu nanti saya kasih karpet merah. Datang lebih awal. Maghrib. Saya heran. Oh, hujan rintik-rintik singitan di masjid. Sampai kepen kopul lah tunggu nih. Nah, mereka pengen tunggu nih kopul duduk di luar. Insya Allah tunggu nih mandi. Jadi nanti 50 menu kita siapkan. Maghrib sholat bersama, jenengan hadir di sini. Saya dapat berita, masih berita, tapi tidak tahu kepastiannya. Kita tunggu aja lah persiapan. Nanti hadir Presiden Republik Indonesia yang ke-6. Siapa? Sinten? SBY. Mungkin mau nih kita siapkan. Tidak datang ya kita makan makanannya nih. Nanti kita tutup bapak bersama. Lumpia, martabak, apa lagi? Nasi goreng kambing, ayam panggang, bebek goreng, macam-macam semua. Tapi hebatnya jamaah ini luar biasa, Pak Indra, Pak Bupati. Ini saya jelaskan dulu biar tak rebutan nanti nih. Yang namanya sate ayam
Sohibul sate ini rombongnya nih buruk kayak anak gempa nih. Bukan satenya yang dimakan, satu ikat isi 50 sunduk, diangkat bukan masuk ke panggangan, masuk ke tas masih tertutup. Itu harus dirubah nih Bung, ya. Coba jangan khawatir, ini ada yang janji sama saya, ada pengusaha nih udah mau ngasih 200 duren katanya, tak tunggak lo. Kalau enggak sampai ngasih tak tunggak lo sikili copot. Ya, nah, jadi bantuan nanti jangan rebutan nanti nih. Saya itu jangan rebutan pun makan bakso. Nah, terakhir begini, saya masih ingat sama Pak Bupati ini. Tak pikir martabak ini pun sampun. Tak pikir sudah istighosah selesai mau disajikan. Betul. Begitu istighosah selesai juga martabaknya. Rupanya pas istighosah sambil makan nih, ya latih, ya latih, ya latih, ya latih. Jadi saya minta hadirnya tanggal 8 Mei. Jadi saya tidak mau lama-lama, disiplin mawon, karena beliau masih perjalanan, biar saja sampai datang. Kita minta Gus Lili ngaji sampai Bu Khofifah datang. Kalau sampai jam 1 belum datang, sampai subuh. Setuju? Mohon kuat kakek. Jadi ini nanti biar yang ceramah. Sini Gus, satu lagu berapa guys? 2.500.000. Dan sebuah lagu 3 juta. Masya Allah, mungkin barokah nggih. Tak tengah lo barokah nggih. Mungkin barokah nggih. Kita ketemu nanti 8 Mei habis maghrib. Hujan datang, nggak usah takut. Saya tidak pakai terop, Pak Lendra. Betul, Pak Bupati, saya tidak pakai terop, saya pasrah sudah. Ayo jangan, ayo. Tak kuat terus meju tadi. Nah, nggak apa-apa, hiburan sekali timbang. Saksi saya mau nangge. Halo. Pokoknya ngomong lu, hayo apa nih? Yes, kita nikmati sama-sama ngajinya beliau. Nunggu sampai buah yang datang. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa qali hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salamnya Gus Zendek. Alhamdulillah datang. Ya duduk dulu. Selawatan. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kiai gak pati duit enteng, tapi kalau kiai ini kan kaya nih, apa salam gini, assalamualaikum. Kalau putus kan tidak atau Nabi Mustafa. Alhamdulillah datang. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.
أشرق البدر عليك فاغضبت منه الدجور بالسلام Allah ya Nabi salam alaikum ya Rasul salam alaikum ya Habib salam alaikum salawatullah ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa astaghfirullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para kiai, para ibu nyai, para masyayikh, wabil khusus al-mukarram sahibul ma'had panjenenganipun Gus Zenbek. Yang terhormat Bapak Bupati Malang, Pak Rendra, Dandim Kapolres, Bapak Rektor UM, para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini Allah memberikan kesempatan kepada saya silaturahim dengan para kiai, Pak Bupati dan panjenengan sedanten. Subhanallah, serasa saya di tengah-tengah Taj Mahal. Ya, panjenengan sampun tindak Taj Mahal dereng. Oh, sampun natos mirsani sinetron Joda. Betul ya? Mesti ke sana. Terus panjenengan pertama mugi saged ziarah Mekah Madinah. Amin. Yang kedua, kalau mau belajar Islam dari zaman Mesopotamia, maka panjenengan mestinya nanti ke daerah di mana Joda pernah menjadi sultan di sana. Dan seterusnya, suasana sekarang sangat jauh, tidak seperti ketika Joda menjadi Sultan Jalaluddin, karena kemiskinan di sana. Saya April lalu Gus ke sana, iya. Jadi kemiskinan di sana nampak sekali. Kalau itu komunitas Muslim, bukan hanya rumah tidak layak huni, Pak Bupati, tenda-tenda, mereka tinggal di tenda-tenda. Jadi saudara-saudara kita Muslim di daerah di mana dekat Taj Mahal, suasananya ini ya. Ada hal yang saya ingin mengajak kepada kita semua, pangapunten, ketika seringkali para kiai, para bunyai paring dawuh kadal fakru ayyakuna kufron. Ini dawuhnya para kiai yang tidak bisa berhenti di situ, harus bisa ditindaklanjuti ke bawah, bagaimana mengajak umat supaya tidak miskin, tidak fuqara. Dados Gus Den, TKI bermasalah di Indonesia itu paling besar
dari Jawa Timur. Dan kalau dari Jawa Timur yang bermasalah, menawi pangapunten Pak Bupati tindak Taiwan, maka di Taiwan itu ada namanya Taman Taan. Taman Taan itu kados Monasnya Taiwan. Seluruh negara, sak negara Taiwan masjidnya mung 6. Sak negara masjidnya namung 6. Pentumpang masjidnya pinten? Niki belum sekabupaten Malang. Nah, di Taman Taan, persis depan Taman Taan itu Masjid Agung Taiwan. Nah, ketika saya jalan ke Taman Taan, 2 meter ada orang yang kenal saya, 2 meter kenal saya, terus kira-kira 10 ribuan ada kalau hari Minggu. Kalau ada orang di Taiwan, di Taipei, di Taman Taan kok kenal saya, berarti kalau dia tidak alumni Fatayat, alumni IPP, dan itulah yang jadi TKW di sana. Jadi TKW-nya itu ya, ini PR kita bersama. Kalau Gus Bek tindak Hong Kong, lalu ke Victory Park. Ke Victory Park kalau hari Sabtu, hari Minggu, saya ke sana. Dan bukan tiap 2 meter, tiap setengah meter ada orang panggil saya Mbak Kofifa, Bu Kofifa, terus gitu. Setelah itu saya ngetes mereka. Karena banyak di antara mereka yang kepingin foto, kepingin ketemu, saya bilang, cari masjid terdekat. Setelah cari masjid terdekat, saya bilang, kalau sudah ketemu, telepon saya. Kira-kira 2 jam setelah saya ngomong, betul saya ditelepon. Akhirnya saya datangilah masjid itu dalam waktu 2 jam. Kira-kira kalau 1.500 sudah terisi masjid di Kowloon, di Hong Kong. Cara saya ngetes adalah, kados kalau saya ajak Mahalul Qiyam, saya ajak membaca sholawat Nabi. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, saya ajak sholawat, subhanallah, goyahnya bagus. Kalau nggak biasa sholawat, nggak bisa goyah. Di dalam bacaan sholawat itu nggak mudah. Loh, kalau biasa baca sholawat, iki perasaan saya. Kalau nggak alumni IPP, ya alumni Fatayat. Tapi itulah yang jadi TKW di Hong Kong. Ini PR kita. Apa yang kemudian terjadi? Pak Bupati, Gusden, para kiai, mereka ketika dialog, ada yang angkat tangan. Bu Kofifa, saya dari Semarang. Dia bilang, saya ini di apartemen lantai 16. Tiap hari bos saya minta saya memasak bab 1. Paham napa mboten? Bagaimana cara saya bersuci? Niki lho Gus, realitas rakyat kita. Kalau dia menjadi TKI atau TKW tidak punya skill seperti itu. Akhirnya ada lagi yang Blitar, angkat tangan. Engkang saking Blitar itu ngeten, Bu Hovifa, saya ini punya anak 2. Dua-dua anak saya di pesantren. Tapi bos saya juragan togel. Kira-kira gaji saya ini halal apa tidak? Halal apa mboten? Ini PR putranya di pesantren, ibunya kerja, pembantu rumah tangga, bosnya juragan togel. Ini PR kita. Di Hong Kong
Pak Bupati, sebagian besar itu Jawa Timur. Dan Jawa Timur supplier Hong Kong antara lain Malang. Malang. This is true story ini. Nah, kalau sudah seperti ini, maka, nah saya itu bawa kartu. Ini saya cuma cerita kartunya ya Pak Bupati, mangke panjenengan. Jadi ini Ibu, saya mohon putra putri panjenengan. Tak mungkin minggu depan ini sudah mau UAN SMA. Yang putra putrinya, cucunya mau UAN. Mugi Allah paring lulus. Ilmunya manfaat barokah. Mulya dunya akhirat. Amin. Tak mungkin kalau misalnya wonten tangga panjenengan, nggih, wonten tangga panjenengan mbuh tangga omah, mbuh tangga desa, tangga kampung, tangga kecamatan, niki sak mungkin wonten kartu menika. Kalau kartu ini belum sampai, mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian, Pak Bupati, ada kartu ini. Wonten ingkang kagungan? Oh Gusti, berarti ini kaya-kaya semua jamaah panjenengan. Oke. Kalau yang punya ini, mulai 1 April kemarin sudah bisa mencairkan 600.000 program pelindungan sosial kartu simpanan keluarga sejahtera ini. Nah, sekarang kalau ada santri, para kiai, para bunyai, santri panjenengan semua, atau ada tetangga panjenengan, ini adalah kartu Indonesia Pintar. Kartu Indonesia Pintar ini siapapun umur 6 sampai 21 tahun, maka dia punya hak untuk mendapatkan kartu Indonesia Pintar 6 sampai 21 tahun. Kalau SD ada uangnya 450.000 setahun, SMP 750.000, dan kalau SMA 1 juta. Ini Pak Bupati jumlahnya 17.900.000 anak. Kalau yang madrasah 2,2 juta. Kartu ini kalau yang sekolah umum 17,9 juta. Kalau yang tidak sekolah 3,6 juta. Jumlahnya banyak sekali. Dengan begitu maka mestinya tidak ada anak Indonesia yang tidak sekolah. Kalau dia usia SMA lalu selesai, tapi dia mau kursus, ini berlaku sampai umur 21 tahun. Oleh karena itu, ketika kita pireng dawuh para kiai, para bunyai, kadal fakru ayyakuna kufron, maka tugas kita adalah, Pak Bupati, para kiai, wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, jihad bil mal. Pada posisi seperti ini, kalau bisa kita maksimalkan pengawasan kita tetap jalan, jihad bil hal, dakwah bil hal jalan, dakwah bil mal juga jalan. Kalau ini bisa saling melengkapi, kok perasaan saya kita akan bisa mengikuti ritme seperti doa kita, mengantarkan umat di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Para kiai, para ibu nyai, Pak Bupati, mungkin memang jam 9 barangkali biasanya pengawasan sampun tutup. Pokoknya tak mungkin Gusten, itu yang namanya tahlilan manakipan anggere jam 09.00, ibu ini ku ruwibet sekali iki wayahe doda. Dados kok
keleresan kita ini di pesantren persis Taj Mahal. Jadi mboten sah kesana kemari. Asli nih ngoten, ya kita ini sama-sama ingin khidmat dumateng para kiai, para bunyai, apalagi dari uswah yang bisa kita teladani dari semua keteladanan perjuangan para kiai-kiai kita. Guzen, matur nuwun atas kesempatan ini. Mugi silaturahim ini penuh ridha dan barokah Allah. Amin. Pangapunten, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Menteri Sosial Republik Indonesia Ibu Haja Khofifah Indar Parawansyah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Amin. Monggo kita sing saya pimpin doa hizib otaknya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam sama Nabi Musa. Moga-moga panjenengan sehat sedaya, panjang umur, barokah rezeki. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma anta malikul haqqi, la ilaha illa anta ya Allah, ya salam, ya syafi, ya shifa'ul qulub. Allahumma lakal hamdu ilaikal mustaqam wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Habahin batahin kaslafin ahiyah sarahiyah bimastaqfirin birakirin sadahatan nazalah fadmu rabbi wa hukam maradatal jinni wa sayyatihi bifadli bismillahirrahmanirrahim yabtulu kullu syihrin wa aqdin wa maradin wudi alayya qala Musa majitum bisiru inna Allah syabtirun Allah la sulamal mursyidin. Allahumma ansil barakah ya Allah, Allahumma ansil barakah ya Allah, Allahumma ansil barakah ya Allah. Sakinah, mawaddah, warahmah, sahalah, jamalah, sa'adah fid din wa dunya wal akhirah. Tawil umur, rizqan wasi'an, sihah wal afiyah, zahiran wa batinan, biniyadil qabul wal wusul fi tamami kulli sulin wa ma'murin. Khususan jamaah Az-Zaini biniyadil qabul bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kita ketemu tanggal 8 Mei dengan makan bersama, mudah-mudahan tak ada halangan KSP. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.